Siapa yang tahu kontes kecantikan ini? Ini very famous ya. Miss Universe adalah kontes kecantikan. Ini bersifat internasional, bersifat tahunan, dan ini the biggest event harusnya ya untuk kontes kecantikan. Tujuannya cuma satu, mencari wanita yang dianggap paling cantik di dunia. Organisasi ini bermarkas di Amerika Serikat dan ada cabangnya katanya di Thailand ya. Ini paling banyak ditonton di dunia dengan perkiraan penonton sekitar 500 juta penonton dan hampir 200 negara. Selain Miss Universe, ada juga kontes kecantikan yang lain. Ada Miss World, ada Miss Internasional, ada Miss Earth, ada itu ya, wanita bumi, Miss Earth. Tujuannya cuma satu, mencari wanita paling cantik. Banyak wanita selalu ingin tampil sempurna kan, makanya banyak klinik kecantikan, bahkan operasi hidung, lemak lebih tinggi, bulu mata lebih lentik, mereka sanggup dan mereka rela untuk membayar harganya. Oke, saya mau tampilkan kontes yang lain. Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira ini seorang laki-laki atau perempuan? Sekilas mirip dengan wajah seorang laki-laki ya. Tapi ini adalah seorang perempuan. Namanya Mary Ann Bevan. Dia dikenal atau dijuluki dan pemenang kontes wanita bukan yang paling cantik, tapi yang paling jelek di dunia. Ada kontesnya. Tetapi kita mungkin tersenyum mendengar julukan ini. Kalau kita melihat background kehidupan dari Mary Ann Bevan ini, kita akan memanggilnya orang yang paling cantik di dunia. Saya menangis membaca kisah ini. Jadi gini, Mary Ann ini mengalami perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Hidupnya berubah 180 derajat. Wanita yang awalnya ini dia bekerja sebagai nurse, perawat. Dia tumbuh sebagai remaja yang cantik sampai akhirnya dia mengalami penyakit yang tak terduga dan itu mengubah kehidupannya. Dikutip dari History of Yesterday, Mary ini lahir di Newham, London, Inggris tahun 1874. Jadi hampir sekitar 1900-an ya. Dia mengalami kehidupan remaja seperti biasa sepertinya. Dia tumbuh menjadi gadis muda yang cantik saat itu. Tapi sering berjalannya waktu, dia kemudian menjadi seorang perawat dan menikah dengan seorang pria yang bernama Thomas Bevan. Makanya last name-nya adalah Mary Ann Bevan. Pernikahannya dengan Thomas ini dikaruniai 4 orang anak, dan beberapa tahun setelah menikah, Mary mulai mengalami sakit. Di usia 32 tahun, Mary mulai menunjukkan gejala seperti gigantisme ya, dan pembekakan ekstrim yang menyebabkan pertumbuhan abnormal pada wajahnya. Dan Mary itu merasakan sakit kepala terus-menerus non-stop, dan dia juga mengalami penurunan daya penglihatan. Sehingga semua nyeri-nyerinya ini, sendi-sendinya itu nyeri, otot-ototnya seperti shrinking. Di sisi lain, kondisi kulit wajahnya mengendur dan justru terlihat seperti orang tua, orang yang lanjut usia. Tak hanya itu, ketika tengah sakit, Thomas suaminya meninggal dunia. Sehingga dia terpaksa mulai menghidupi anak-anak yang berjumlah 4 orang. Dia pun berhutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan setelah menumpuk banyak hutang, Mary mulai frustasi dan mengalami depresi luar biasa. Dan dalam keputusasaannya, tiba-tiba dia mendapat selebaran informasi tentang kontes wanita terjelek di dunia. Walaupun pada awalnya kontes ini diejek, namun tidak sedikit pula yang hadir dan ikut karena mengincar hadiah yang cukup menggiurkan. Dan tak disangka, Mary adalah pemenangnya. Dan tidak hanya itu, pihak penyelenggara bahkan meminta Mary untuk ikut melakukan perjalanan tur bersama rombongan sirkus Coney Island Dreamland Sideshow. Mary pun setuju demi mendapat penghasilan tetap. Selebaran wajah Mary dengan wajah jelek terpampang dan mulai tersebar. Alhasil, banyak orang penasaran dengan sosok asli Mary sebelum sakit dan sebelum dia menderita kelainan fisik. Dan akhirnya, di saat pertunjukan itu dipertontonkan,
Banyak penonton yang mengejeknya karena wajahnya sangat jelek menurut mereka. Cercaan dan celaan datang silih berganti dari para penonton. Namun Mary tidak peduli sama sekali. Dia tanggung semua hinaan itu demi anak-anaknya. Setelah melewati masa-masa terkenal sebagai wanita jelek, Mary kemudian pindah ke Amerika Serikat. Dari London dia pindah ke Amerika Serikat. Dia meninggal pada tahun 1933 karena penyakit yang deritanya semakin parah. Sungguh satu kisah pengorbanan seorang ibu yang sangat luar biasa. Wah, sorry ya, kalau saya bicara tentang ibu, saya ini cengeng sebenarnya. Oke. Meski mendapat predikat terjelek, ada sisi positif dari kehidupan seorang Mary. Selama bertahun-tahun, Mary telah dianggap sebagai sosok yang inspiratif, terutama bagi individu yang menderita kondisi kesehatan dan cacat fisik. Mary bisa saja meratapi nasibnya dan marah kepada Tuhan. Siapa yang penasaran dengan wajah cantik Mary sebelum dia sakit? Pemenang kontes wanita jelek di dunia awalnya adalah wanita yang sangat cantik. Mary bisa saja meratapi nasibnya dan marah kepada Tuhan. Kenapa dia harus mengalami sakit yang merusak wajah cantiknya? Tapi Mary memilih untuk bertahan. Demi apa? Demi anak-anak yang sangat dikasihinya. Saudara terkasih yang hadir di Zoom pagi ini, wanita memang makhluk ciptaan Tuhan yang kuat secara mental dan psikologis dibandingkan pria. Kita harus akui itu. Bukan karena saya seorang wanita, tapi memang seperti itu. Secara psikologis, secara mental, wanita lebih kuat secara mental. Oleh sebab itulah, Allah memandang perlu untuk menciptakan Hawa mendampingi Adam. Betul ya? Ternyata Allah tahu Adam tidak bisa sendirian. Ada beberapa bukti wanita adalah sosok yang kuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah di antara saudara pernah menyesali nasib atau hidup yang sedang kita jalani sampai hari ini? Ataukah pernah terlintas dalam pikiran kita untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup kita? Hari ini, saya mau mengajak kita bahwa wanita tidak selemah itu. Istri adalah penolong suaminya. Istri sanggup melakukan apa saja untuk menolong suaminya. Ini terjadi dan ini terbukti. Saya juga melihat mama saya adalah salah satu sosok yang kuat. Oke. Wanita adalah sosok yang tangguh secara mental dan sosok yang penting. Ya. Kenapa? Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita kuat yang menopangnya. Kita harus akui itu. Di setiap formulir pendaftaran kartu kredit, diharuskan mencantumkan nama ibu, bukan nama ayah. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. The power of woman. Dalam permainan catur, seorang ratu mampu bergerak ke sana ke sini untuk melindungi raja dan seisi istananya. Betul nggak? Yang hobi main catur, tahu banget fungsi seorang ratu catur. Keempat, istilah girls will be girls tidak pernah ada di dunia ini. Tapi istilah boys will be boys selalu ada. Karena perempuan dewasa. Tapi secara mental banyak laki-laki masih seperti anak kecil walaupun sudah dewasa. Boys will be boys. Bahkan banyak pria sampai perlu menikah berkali-kali setelah kehilangan istrinya. Karena ia membutuhkan kekuatan yang dapat didapatnya dalam diri sendiri untuk menjalani hidupnya. Sekali lagi, the power of woman. Tapi di balik semua hal positif dari seorang wanita, ada beberapa orang yang mengatakan, ini orang ngomong langsung ke saya, dia bilang, saya menyesal dilahirkan sebagai seorang perempuan, karena saya harus mengalami menstruasi yang tidak nyaman. Saya juga menyesal karena saya harus melahirkan dan merasakan rasa sakit. Ada pendapat yang mengatakan, jika seorang pria menikah, dia pasti senang hidupnya. Tapi jika seorang wanita menikah, hidupnya belum tentu senang. Betul nggak pendapat ini? Saya rasa betul ya. Boleh agree to disagree ya, namanya juga opini. Ada
4 perempuan dalam silsilah kehidupan Yesus selain Maria ibu Yesus. Kita tahu ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, dan Betsheba. Dan yang uniknya, mereka semua bukan berasal dari bangsa Israel. Mereka juga mungkin bisa bilang, kenapa saya tidak lahir sebagai bangsa Israel? Bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipimpin Tuhan secara langsung. Mereka rindu. Pada di satu sisi, orang-orang Israel sendiri tidak suka dengan Tuhan dan memilih seorang raja. Betul ya? Mereka bukan hanya dari kalangan orang Israel, mereka berasal dari bangsa kafir. Selain itu, mereka juga memiliki cacat moral, bahkan seorang pelacur. Kita tahu ya, mereka semua. Tapi, Injil Matius menjabarkan dengan jelas bahwa mereka berada dalam silsilah nenek moyang Yesus. Saya tidak akan bicara lebih panjang tentang keunggulan seorang wanita, takutnya para pria yang hadir marah. I'm joking. Matius 9 ayat 13 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya apa? Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Salah satu hal yang saya suka dengan Alkitab, Alkitab tidak pernah menutupi dosa manusia sama sekali. Dosa siapapun dipaparkan dengan sangat amat jelas. Tapi Tuhan yang Maha Kasih tidak membiarkan makhluk ciptaannya tenggelam dalam lumpur dosa. Tuhan memberikan solusi. Solusi atas dosa, darah Yesus yang suci. Ya, aku datang, Yesus datang, bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang yang rusak dan berdosa. Semua kesusahan dan kepahitan dalam hidup kita bukanlah krisis, melainkan itu adalah sanctuary, bait suci berkat Allah yang sesungguhnya. Karena kesusahan lain membuat kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau kita tidak sakit kanker, mungkin kita tidak hadir hari ini. Kalau kita tidak mengalami kebangkrutan, mungkin saudara juga tidak hadir di Zoom pagi ini. Saat kita mengalami kesusahan dan pergumulan, itu adalah berkat Tuhan. Ya, mari jadi percayalah, kesusahan dalam hidup kita adalah titik balik perjumpaan kita kembali dengan Allah yang Maha Kasih. Wanita di sumur Yakub, dia berkata, dia sudah bercerai 5 kali. Dan Yesus masih menggunakannya, masih memakainya untuk menjadi juru kabar Allah. Jadi jangan membiarkan siapapun membuat kita terjebak di masa lalu. Tuhan akan menolong kita untuk masa depan kita. Yesus berkata kepada wanita itu, pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini. Lalu perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan ada sekarang padamu, bukanlah suami. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Jadi wanita ini sudah berhubungan dengan berapa pria? 6 pria. Dan pertemuannya dengan Yesus adalah pertemuan, kita bilang yang ke-7, dengan pria. Ya, dan itu mengubah hidupnya. 7 is a perfect number in the Bible. 7 adalah angka sempurna dalam Alkitab. Ya, sama seperti Sabat adalah hari ke-7. Dan Yesuslah yang membawa perubahan itu bagi wanita yang selama ini dikucilkan, yang selama ini tidak dipedulikan. Ada satu kisah nyata dari seorang bernama Jeannie Barton, seorang wanita yang pernah banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan narkoba sehingga menjadi pecandu. Dia dipenjara 3 kali dan kenal narkoba sejak umur 6 tahun, bisa dibayangkan. Namun ia bangkit dan memutuskan untuk berubah. Ia berhasil berhenti dari narkoba dan menjadi mahasiswa dengan lulusan nilai tertinggi di Washington University. Hidup itu pilihan dan tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Amin. Yesus bisa merubah bahan awal yang rusak menjadi sesuatu yang berguna. Plastik yang tidak berguna bisa di-recycle menjadi barang-barang yang baik. Jika diproses menjadi alat yang berguna dan dibutuhkan oleh banyak orang, hidup kita yang rusak bisa menjadi berkat. What is life? Perjalanan hidup manusia dimulai dari kelahiran dan ditutup dengan kematian. From birth to death. Dan di antara 2 itu ada C, choice, pilihan. Kualitas hidup kita ditentukan oleh pilihan kita dalam hidup ini. Seperti
Kisah Yusuf ya, dia memilih untuk berubah. Yusuf menunggu 13 tahun, Abraham menunggu 25 tahun, Musa menunggu 40 tahun, Daud menunggu 20 tahun, Yesus menunggu 30 tahun sebelum memulai pelayanannya. Jadi, sandarkan, tanamkan akar itu kepada Tuhan. Jadi, harus sabar. The deeper the root, the wider the shoot. Jadi, semakin dalam kita bergantung kepada Tuhan, kita akan semakin kuat. Jadi, Tuhan memberikan kita pilihan, berkat atau kutuk. Blessing or curse. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Life is about choice. Pilihlah. Ya, kita hadir di gereja. You don't come here expecting to find. Jadi kita datang ke rumah sakit, kita tidak akan menemukan orang-orang yang sehat. Pasti orang ke rumah sakit itu mengalami gangguan kesehatan. Kita berada di gereja Tuhan, di kelompok umat Tuhan adalah orang-orang yang rusak dan meminta belas kasih Tuhan untuk membetulkan kita. Gereja, komunitas umat Allah adalah tempat orang-orang sakit dirawat untuk sembuh dari penyakit dosa. Dan gereja adalah tempat orang-orang yang penuh dosa, seperti kita, seperti saya, yang direparasi oleh Tuhan untuk sembuh. Dan asal kita mau. Masa lalu Nuh, dia pernah mabuk. Yakub pernah berdusta. Musa seorang pembunuh. Rahab seorang pelacur. Daud punya affair dengan siapa itu namanya? Bathsheba. Petrus menyangkal Yesus. Tuhan bisa memakai siapa aja untuk menjadi alat membangun kerajaannya. Kita tidak akan pernah terlalu jauh buat Tuhan atau terlalu rusak untuk Tuhan bisa pakai. Alkitab penuh dengan catatan dosa, ya. Kalau mereka bisa, kita pun bisa. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan sebagaimana adanya kita. Mari perbaharui penyerahan diri kita di hadapan Bapa yang penuh kasih. Tapi semua membutuhkan proses. Ingat, mie instan saja seberapa instan masih perlu dimasak. Proses kesembuhan dari trauma membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tergantung dari luka yang kita alami. Tidak bisa instan. Karena mie instan sekalipun masih membutuhkan proses. Ya, kita tidak tahu berapa waktu kita di atas dunia ini. Mari berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan. Kasih tahu kepada teman-teman kita betapa kita mengasihi mereka. Teruslah berjuang. Dan jangan takut apapun. Mari bangkit dari keterpurukan masa lalu yang kelam. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Kita tidak bisa memilih keluarga seperti apa tempat kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih di negara mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih siapa yang kelak akan menjadi orang tua kita, keluarga kita. Jadi kalau ada di antara kita, ada yang mengalami masa kecil dan masa lalu yang begitu kelam. Karena mungkin perlakuan dari orang lain, bahkan kita punya support sistem utama, mari lepaskan pengampunan dan ketulusan. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, hidup kita akan terpenjara di masa lalu dan kita tidak bisa maju. Pergumulan hidup kita setiap hari adalah tempat kudus. Itu bukan krisis, tapi satu kesempatan. Carilah Tuhan, sembahlah Tuhan, pandang Yesus selalu, izinkan Tuhan membentuk kembali, recreate our life. Kalau kita bisa menemukan Tuhan di satu situasi, maka situasi itu akan menjadi sebuah tempat kudus. Satu kesempatan untuk melatih iman kita kembali. Itu bukan krisis. Sekali lagi, itu bukan krisis. Pertumbuhan rohani yang terbesar tidak berasal dari sebuah gereja, tapi itu berasal dari pertempuran iman kita setiap hari. Kehadiran kita di gereja tanpa pengalaman rohani secara pribadi bersama Tuhan, itu tidak akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Itu sia-sia. Kita semua memiliki momen penyesalan dalam hidup. Tapi kita tidak bisa membalik waktu. Seandainya waktu kita bisa putar kembali, hampir semua orang memiliki rasa penyesalan dalam dirinya, termasuk saya. Kalau saya mau tulis saya begitu panjang. Banyak sekali penyesalan-penyesalan di masa lalu. Yang kalau saya bisa membalik waktu, saya tidak mau melakukannya. Ya, ada orang yang WA ke saya, dia bilang begini, kalau waktu bisa dibalik kembali,
saya tidak mau menikah dengan suami saya yang sekarang. Bisa kita bayangkan kehidupan rumah tangga mereka seperti apa? Seperti neraka. Jadi, if I could turn back the clock, aku nggak mau married sama dia. Dia bilang seperti itu. Oke. Setiap kali penyesalan muncul dalam hati saya masih sering menangis ya. Oke. Hal terpenting untuk hidup berbahagia apa sih? Banyak orang bilang olahraga. Kita tadi baru lihat video Newstart ya, bagus sekali. Olahraga memang bisa membuat mood kita happy. Kita lebih confident, percaya diri, dan baik untuk kesehatan. Tapi itu bukan hal terpenting untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana dengan meditasi? Meditasi memang bisa menenangkan pikiran dengan bermeditasi. Memang baik untuk menghilangkan stres dan membuat kita lebih tenang. Tapi itu bukan hal terpenting untuk mendapat kebahagiaan. Lalu bagaimana mengucap syukur? Banyak yang bilang seperti itu. Belajar mengucap syukur memang salah satu cara untuk tenang menjalani hidup. Tapi itu bukan hal terpenting untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu apa lagi? Memiliki hubungan yang baik? Punya banyak uang? Traveling? Banyak teman saya hobi traveling. Pokoknya setiap punya duit traveling, saya punya duit traveling, karena buat dia itu yang paling bahagia. Jawabannya bukan itu, teman-teman. Jawabannya adalah being kinder to yourself. Melakukan hal yang lebih baik pada diri sendiri. Mengampuni diri sendiri terlebih dulu. Itulah yang membuat hidup kita berbahagia. Ada anak yang berumur 6 tahun yang bernama Emma. Dia menulis, apa itu kasih? What is love? Kasih atau cinta adalah ketika salah satu gigi kita lepas atau ompong, tapi kita tidak takut untuk tersenyum. Karena kita tahu, semua orang yang melihat senyum kita walaupun dengan gigi yang ompong, mereka akan menerima kita apa adanya. Dia akan menerima kita seperti apa adanya kita. Jadi, syarat utama pemulihan dan kesembuhan bagi jiwa kita adalah accept it, menerima, tunduk kepada kehendak Allah tanpa mengeluh seperti Mary and Bevan. Wajahnya berubah dari yang cantik menjadi rusak seperti itu. Dia rela dan dia fight buat hidupnya. Ya, jadi miliki hubungan yang sehat dan baik semua orang, itu baik. Tapi kita harus menerima diri kita dulu sebagaimana adanya kita. Itu adalah kunci kebahagiaan. Saya mau share satu cerita. Ada eksperimen yang dinamakan Rhythm O. Sebuah eksperimen yang mengungkap sisi gelap manusia jika manusia diberi kekuasaan tanpa batas. Dan eksperimen ini membuktikan dua hal. Ya, dalam eksperimen ini, seorang seniman Serbia bernama Marina menjadikan dirinya sebagai objek yang mati. Jadi dia no respon, jadi seperti orang mati. Ia hanya akan berdiam diri dan penonton bebas melakukan apapun pada tubuhnya. Kemudian awalnya semua berjalan so fun, menarik. Orang-orang menghampiri Marina untuk memberinya bunga, berjabat tangan, tersenyum padanya, bahkan menyuapinya dengan kue coklat. Namun, seiring berjalannya waktu, karena Marina ini diem aja, orang-orang yang tadinya memberi dia bunga malah menamparnya. Menyadari Marina hanya diam, mereka pun melakukan tindakan yang semakin brutal. Lihat, kalau manusia diberi kekuasaan yang unlimited, itu mengerikan. Kebrutalan mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baik pria maupun wanita, semua bertindak semena-mena. Marina pun meneteskan air mata. Namun semua tampak tak peduli. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita dari balik kerumunan, mengusap air mata Marina dan membersihkan lukanya. Menariknya, ketika Marina mulai bergerak, seluruh penonton malah kabur. Ada satu kalimat yang mengatakan, berilah seorang kekuasaan tak terbatas, maka kita akan melihat karakter aslinya. Kalau ada di antara saudara-saudara di sini mengalami penindasan yang tidak semestinya, apalagi itu dilakukan oleh keluarga kita sendiri, saya beri saran, jangan diam. Tapi selesaikan dengan keberanian kita keluar dari situasi itu. Kenapa seperti itu? Karena itu tidak baik buat kesehatan mental kita. Mari katakan no bagi semua bentuk penindasan, baik verbal maupun fisik. Tapi tentu saja dengan cara yang baik dan cara yang elegan. Kita akan sangat menyesali kalau sudah mengalami masalah mental karena menerima aniaya yang tidak semestinya. Banyak wanita yang mengalami KDRT dan mereka menerima. Akhirnya mereka rusak secara mental.
Seperti apa tindakan yang baik dan elegan saat kita dianiaya dengan tidak semestinya? Juru selamat kita memberi kita contohnya. Yohanes 18 ayat 23. Kita sering mendengar bahwa pada saat Yesus diadili, Yesus hanya diam. Tapi kalau kita baca dengan teliti dalam Yohanes 18 ayat 19 sampai 23, tertulis demikian. Saat Yesus diadili dan saat itu Yesus dibawa kepada Hanas mertua dari imam besar Kayafas. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Yesus berkata seperti itu. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawab kepada imam besar? Perhatikan jawab Yesus kepadanya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi, jikalau kataku itu benar, maka apa engkau menampar aku? Lewat teladan Yesus ini, saya menarik kesimpulan. Waktu saya membaca ayat ini, saya bergetar. Oh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita bisa menanyakan alasan kepada orang yang menyakiti hati kita. Dan itu bukanlah dosa. Kita perlu mempertanyakan itu kepada orang yang menyakiti hati kita. Perasaan hati kita yang tidak nyaman harus diungkapkan agar tidak menjadi sampah dalam pikiran dan hati kita yang akhirnya membuat kita mengalami kerusakan secara mental. Kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan baik karena itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Banyak orang menderita sakit kanker karena memendam amarah dan kekesalan. Betul? Knowing when to say no and saying it is a life skill. Saat kita tahu kapan harus berkata tidak, maka itu adalah satu keahlian dalam hidup kita. Banyak orang yang akhirnya mengalami penyesalan karena selalu yes, pada dalam hatinya dia ingin menolak. Ini akan menjadi penyesalan dalam hidup mereka. Jadi, saat kita mau berkata tidak, katakan dengan apa ya? Dengan keberanian, tidak. Saya tidak mau. Dan tanyakan, kenapa engkau menyakiti aku? Kalau kita sudah bersikap baik dan masih diperlakukan tidak baik, tanya alasannya. Yesus pun menanyakan kepada orang prajurit yang menampar wajahnya. Penyesalan. Beberapa nabi besar dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa juga pernah mengalami depresi dan bahkan ingin mati saat mengalami tekanan yang berat. Nabi Elia pernah berkata, "It is enough now, Lord. Take my life, for I am no better than my fathers." Nabi Elia pernah meminta hari kematiannya. Ya, dia ingin mati. Dia depresi. Ayub dalam kesedihannya, dalam kemalangannya, Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki hari kelahirannya. Nabi Yeremia juga pernah mengutuki hari kelahirannya. Tapi mereka semua akhirnya bangkit. Mereka menyadari dan kembali dari keterpurukan. Bapak Ibu terkasih, saat kita mengalami kelelahan secara mental dan ingin menyerah, ingatlah janji Tuhan. Dalam kesesakan hidup kita, apakah kita pernah menyesali kehadiran kita dalam dunia ini? Apakah kita juga pernah mengutuki hari kelahiran kita dan berharap kematian datang lebih cepat? Penyesalan adalah hal yang sangat manusiawi. Itu sangat wajar. We are human after all. Setuju ya? Tapi saat kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingat janji Tuhan Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat kita merasa sendirian, kesepian, masih ada Tuhan. Saat kita merasa tidak ada ruang waktu, saya punya teman baik. Dia hampir 3 kali bunuh diri, dan saat kiri kanan seakan menjauh, dia bilang, "Fani, saya masih punya satu, ke atas. Saat kiri kanan depan belakang saya seakan buntu, saya masih bisa menengadakan iman saya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya." Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, masih ada pertolongan dari atas saat hati kita mau menengadah dengan penuh iman sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Saya mau share ada 5 jenis luka yang sangat sulit dilupakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah
kematian orang tersayang. Bagaimanapun bentuknya, peristiwa kematian orang tersayang adalah salah satu luka yang paling sangat amat menyakitkan. Karena kita bukan hanya sedih. Saat kehilangan orang tersayang, kita mungkin juga akan bergelut dengan rasa kesepian dan rasa bersalah yang mendalam. Ada seorang istri yang menangis meraung-raung bercerita kepada saya. Seandainya saja saya merawat suami saya dengan lebih baik. Seandainya saya mengajak dia pada saat saya senang, bukan dia saat saya susah. Seandainya saya, dan seandainya saya. Banyak penyesalan yang kalau dia bisa membalik waktu, dia tidak akan lakukan. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Lalu, pengalaman dikhianati. Pengalaman dikhianati akan terus meninggalkan trauma yang membekas, sekalipun kita berusaha untuk melupakannya. Efek dari kita dikhianati umumnya membuat kita tuh sulit percaya orang lain. Bahkan lebih fatal lagi, kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Ada seorang suami yang ditipu bisnisnya sampai 30 miliar, dan sampai sekarang dia pun tidak percaya sama istrinya sendiri. Trauma itu susah untuk dilepaskan. Lalu apa lagi? Perpisahan, bercerai atau putus hubungan. Perceraian dalam pernikahan, putus dalam pacaran, pasangannya dicintai, berpisah dengan orang tua yang bercerai, itu juga menjadi salah satu luka yang membekas di hati anak-anak, dan itu tidak bisa dilupakan. Hampir susah untuk dilupakan bagi siapapun yang mengalaminya. Kegagalan atau kita kehilangan pekerjaan, sekalipun pengalaman gagal satu hal yang pasti kita akan temui selama kita hidup. Namun, bagi sebagian orang, pengalaman itu mungkin menjadi trauma yang terus menghantui kita. Peristiwa-peristiwa ini mungkin masih sering ada di benak kita dan hadir dalam perasaan cemas dan ragu sedang memulai sesuatu yang baru. Kita takut untuk memulai lagi karena trauma itu begitu menghantam kita punya confidence, ya. Yang terakhir, saat kita mendapat kekerasan. Kita semua sama-sama paham betapa menyakitkan peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual. Begitu juga untuk kekerasan fisik maupun emosional. Peristiwa ini seringkali merampas sebagian besar aspek kehidupan seseorang dan menyisakan trauma dalam waktu yang lama dan panjang. Kita sering bilang, saya menyesal. Mengapa saya mengambil keputusan bodoh saat itu? Coba saya tidak melakukannya. Pasti nasib saya tidak seperti ini. Dalam hidup ini kita mengalami banyak sekali penyesalan. Mungkin dari antara kita pernah berkata seperti itu, ya. Mungkin di antara kita saat ini sedang berjuang melawan kanker pernah berkata, aduh saya menyesal. Kalau saya dulu makannya benar dan tidak suka begadang, tidak mau lagi stres, tidak cari uang mati-matian sampai lupa istirahat, aduh saya menyesal. Kalau bisa, mungkin saya tidak kena sakit kanker. Mungkin dari antara kita juga memendam rasa penyesalan yang begitu dalam. Saudara terkasih, sangatlah wajar jika seseorang punya pemikiran demikian. We are human after all. Namun coba refleksikan. Apakah ada yang menjamin kalau kita tidak mengambil keputusan tersebut di masa lalu, keadaan kita tidak seperti ini? Bukan jaminan juga, bukan? Saat semua sudah terjadi, ambillah pelajaran dari semua itu. Kalau kita tidak sakit, kita mungkin tidak hadir saat ini. Kalau kita tidak bangkrut seperti yang tadi saya katakan di awal, mungkin kita juga tidak hadir saat ini. Saat kita menilai keputusan kita di masa lalu itu salah, itu karena kita menggunakan logika masa kini untuk menilai masa lalu kita. Boleh jadi keputusan yang kita sesali di masa kini adalah keputusan terbaik kita pada masa itu. Jadi daripada terus-menerus meratapi keputusan kita di masa lalu, bukankah lebih baik kita fokus pada keadaan kita saat ini dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Bila masa lalu dianggap kesalahan, mari ambil pelajaran dari sana dan menataplah ke depan bersama Tuhan. Karena Bapak Ibu terkasih, hidup kita tidak berjalan mundur. Di saat kita tercengkram dengan penyesalan di masa lalu, setanlah akan bercokol dalam pikiran kita. Karena setan hanya punya masa lalu. Dan hanya Yesus yang punya masa depan. Amin. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa merubah masa lalu. Maafkan dirimu atas pilihan yang pernah kamu buat saat kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki pilihan yang lebih baik saat itu. Fokuslah untuk terus bertumbuh dan bergerak maju. Ya, syukuri masa lalu kita. Mari bersyukur untuk setiap orang yang pernah membuatmu kecewa dan marah. Sebab mereka lah yang telah mengingatkan kita satu hal. Apa itu? Bahwa kita semua adalah orang berdosa yang bisa marah. Kita bisa kecewa, kita bisa terluka.
Dan oleh sebab itulah kita membutuhkan anugerah dan pengampunan Allah. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa depan. Apa stepnya kita bisa merubah masa depan kita? Berdamai dengan diri sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. We cannot give what we don't have. Saya sering katakan ini ya. Matius 22:39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, baru Anda bisa berdamai dengan orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa membagikan cinta kepada orang lain sebelum kita memiliki cinta itu dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Step pertama, kita harus menyadari bahwa kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita bukanlah kesalahan, dan kesalahan kita itu bukan kejahatan, namun sebuah proses untuk memahami sebuah kebenaran. Ya, kita manusia biasa. Segala sesuatu yang sudah terjadi, itu tidak dalam kendali kita. Termasuk hal yang kita anggap buruk atau bodoh saat itu. Karena pada dasarnya, kita semua, masing-masing kita, tidak ada seorang pun yang punya niat menjerumuskan dan merugikan dirinya sendiri, bukan? Betul nggak? Saat itu mungkin itu keputusan terbaik yang kita buat. Yang ketiga, maafkan dirimu atas keputusan bodohmu di masa lalu, karena itu adalah keputusan terbaikmu pada masa itu. Tidak perlu menghakimi logika masa lalu dengan logika masa kini. Itu berbeda. Sadari energi kita terbatas untuk digunakan untuk menyalahkan diri sendiri dan menyesali masa lalu kita dengan berpikir, andai dulu saya tidak begitu, pasti sekarang tidak begini. Gunakan energimu untuk fokus hari ini, di sini, dan simpan untuk masa depan. Dan bila akibat perbuatanmu masa lalu berdampak di masa kini, terimalah. Ini adalah sebuah proses pengkayaanmu untuk menemukan makna diri kita sebenarnya. Hal ini akan membuatmu menjadi lebih bijak dan dewasa. Raja Daud menerima semua konsekuensi akibat dosa perzinahannya dengan Batsheba. Keluarganya berantakan, bahkan salah satu anaknya ingin membunuhnya. Tapi itu semua diterimanya dengan kerelaan hati, karena dia tahu itulah cara Raja Daud berdamai kembali dengan masa lalu, berdamai dengan dirinya, dan ujungnya dia berdamai dengan Tuhan. Teladan pertobatan Raja Daud adalah teladan terbaik untuk sebuah pertobatan sejati. Doa Raja Daud adalah, jadikan hatiku tahir ya Allah. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Raja Daud tidak meminta Tuhan mengurangi hukumannya. Raja Daud meminta, aku ingin berdamai kembali dengan Engkau ya Tuhan. Hadirat Allah adalah yang the most important thing dalam hidupnya. Itu adalah teladan pertobatan yang sejati. Jadi kalau hari ini kita mengalami satu penyesalan dalam hidup atau satu kondisi, kita tanya, kita mau menyerah atau berjuang? Kita mau fight atau fly? Ya, apa itu fight versus flight? Inilah satu respon fisiologis naluri manusia terhadap situasi yang mengancam. Apakah dia mau melawan atau bertahan, atau dia mundur dan menyerah kalah? Salah satu teladan terkenal untuk ini adalah Ayub. Ayub saat itu dihadapkan kepada satu pilihan, dia mau menyerah atau kalah. Saat Ayub sakit dan habis-habisan hartanya, anak-anaknya mati. Istri Ayub yang seharusnya menjadi support system utama, dia malah berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Istri macam apa yang suaminya sedang dying ngomongnya seperti itu? Tapi sometimes itu terjadi dalam hidup kita. Perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang istri. Dia menyumpahi Ayub untuk segera mati. Tapi Ayub memilih untuk fight. Dia katakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan kita tahu akhir hidupnya Ayub, dia menang. Mungkin dari antara kita pernah bertanya, kenapa dari semua orang saya harus menderita kanker?
Kenapa dari semua orang, suami saya yang harus meninggal? Kenapa bukan suami dia? Kenapa bukan suami saya? Ya kan? Kenapa saya lahir dalam keadaan sehat dan bahagia? Kenapa sampai sekarang penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak-anak saya tidak sesukses anak-anak orang lain? Beribu kenapa dan kenapa. Ada satu kisah menarik, saya pernah tampilkan kemarin di rumah doa. Orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 dan 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia lahir buta? Jawab Yesus, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Secara umum, orang Yahudi percaya bahwa dosa akan mendapat hukuman dalam kehidupan ini. Karma, ya, seperti banyak teman-teman Buddha, kita percaya karma. Setiap kesengsaraan dianggap sebagai hukuman dari satu perbuatan yang salah, baik si penderita sendiri atau orang tuanya. Memang benar bahwa semua penderitaan diakibatkan oleh pelanggaran hukum Allah, tapi kebenaran ini telah diselewengkan. Setan, pencipta dosa dan semua akibat dosa telah membuat manusia memandang penyakit dan kematian sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Sebagai hukuman yang dijatuhkan secara sewenang-wenang karena dosa. Jadi, hati-hati, karma tidak ada. Kita bisa melihat tidak ada hukum karma dalam Alkitab. Ada maksud Tuhan di balik semua hal yang kita alami. Benang merahnya adalah agar Tuhan dimuliakan lewat hidup kita dan agar kita tidak terhilang. Kalau kita tidak mengalami kanker, mungkin Anda sedang pesta-pesta di weekend ini. Betul nggak? Biasanya orang yang sakit akan lebih mudah diajar dan lebih mudah menerima kebenaran dibandingkan orang yang sehat. Mari belajar untuk melihat hidup ini lewat kacamata kekekalan. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, termasuk penyakit kita. Itu hanya sementara, hanging there. Saya mau share tentang satu wanita yang luar biasa yang bernama Julie Yip Williams. Kita dengar kisahnya ya. And had my mother and father take me to this man. And your grandma's intention was what? To have me killed. I've always felt like I was living on borrowed time. Why do you think that is? Look at my life. This crazy life. She set up a meeting between my parents and this herbalist and had my mother and father take me to this man. And your grandma's intention was what? To have me killed. Because I was blind. And she just thought there was absolutely no future in that? There was no future for me. Nobody would ever want to marry me. I was an embarrassment to the family. So when they took you to this herbalist, what happened? The herbalist said, I won't participate in this kind of dirty business. And he walked away. Here's my mother, who doesn't speak any English, okay? And she gets me to this young pediatric ophthalmologist who's never seen a case like mine before. And he tells her, I don't know how much vision I can give her, but we can try. But you're still legally blind. I'm still legally blind. I cannot drive, I can't play tennis. Like, my dream is to play tennis.
Harvard? I think I was driven by a lot of anger. 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 I had a lot of anger inside. And the anger came from my family not believing in me. So you took that and said, I'll Screw show them. you. Oh, Yeah, screw you. So I've had multiple surgeries, multiple radiation treatments, multiple chemotherapy regimens, multiple clinical trials. We talked a little bit last time when I saw you about the scan that you had just had, and there were certainly some areas of stability, which was a good thing. There were also some areas of growth. it's not like I'm gonna bounce back. No, there's no bouncing back anymore. The very moment that I had cancer, my kids knew. Sure, they were young, 1 and 3, but they had an understanding, some understanding at that age. Did you and Josh make a conscious decision to tell them? I don't know if it was conscious, it was sort of intuitive, because we're both such honest people with our children. And we didn't want to go around trying to avoid the C word. What do you think of cancer? Bad. It's bad for you. Yeah. And have you talked to your mom about it? Not really. Because it makes her sad. Is that right, Mia? Why is that? Because mommy's dying. Do you worry that it's too much of a burden for these little girls to talk about these things? I think that, I've heard these so-called mental health professionals say, that these kids are they're fragile, they're gonna break. And I think, well, what I think of kids? They're like weeds. As long as we love them, they're gonna have the capacity to get through anything. What would you say to people out there who say, oh, you're too young to talk about this stuff? No, I'm not. Why not? Because it's actually happening in real life and you don't know how it feels like. I want them to find goodness out of their mother dying so young. I want them to learn how to live with passion and love. And I want them to also expect that no life is free of hardship. Embrace it and know that you will come out on the other side stronger. I've had this life, a somewhat difficult life, where I've had to overcome a lot of things, right? But I want to convey within every human being is the capacity to overcome those same things. We just have to find it. Julie Yip Williams bisa saja menjalani hidupnya untuk terus-menerus dalam kemarahan karena keluarga yang seharusnya melindungi dirinya justru ingin membunuhnya. Bayangkan kalau ada anggota keluarga kita yang harusnya melindungi kita sebisa mereka, malah ingin membunuh kita. Tapi Julie Yip Williams memilih untuk mengampuni dan menjalani hidupnya dengan penuh syukur, walaupun pada akhirnya hidupnya selalu berhadapan dengan maut. Ada satu nasihat dari seorang dokter mengatakan, jangan kalah oleh keadaan, tapi lawanlah dengan hal positif bersama dengan kuasa Tuhan. Kita perlu menemukan tujuan dan hal yang kita suka saat mengalami sakit. Karena jika tidak, satu-satu yang kita miliki hanyalah gejala dan rasa sakit. Cari tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya sakit kanker. Cari tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya mengalami kebangkrutan. Cari tahu dan cari tahu.
Dan benang merahnya adalah Tuhan tidak mau kita binasa. Cari tahu. Kasih sejati adalah menerima tanpa syarat. Roma 5:8 ayat yang sangat luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih terbelenggu di dalam dosa. Bukan tanpa alasan bahwa pekerjaan Yesus selama dalam dunia ini adalah seorang tukang kayu. Yesus mengambil yang rusak dan membentuknya, memperbaikinya dan memulihkannya. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan keadaan kita. Kita mau datang kepada Yesus dan mengizinkannya membentuk bejana hidup kita yang rusak dan berantakan akibat dosa. Akibat penyesalan-penyesalan karena keputusan kita anggap salah di masa lalu, menjadi bejana yang baru dan utuh. Tidak ada satupun yang Yesus tidak bisa lakukan, asal kita mau dan tunduk kepadanya. Dia adalah tukang periuk yang akan merubah periuk yang rusak ini menjadi berharga di tangannya. Tuhan bisa merubah pecahan-pecahan yang hancur dalam hidup kita menjadi sebuah masterpiece. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengalaman adalah bagian dari hidup kita dan juga merupakan bagian penting dari kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa kontrol, ya kan? Kita tidak bisa memilih pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita sejak kecil kepada kita. Kita tidak bisa memilih. Kita dibesarkan di keluarga yang penuh kasih atau dibesarkan di keluarga yang ribut terus setiap hari. Tidak bisa. Tapi untuk itu semua, we have no option. Ya kan? Banyak orang yang bertumbuh dewasa dalam luka batin dan kepahitan karena luka masa kecil. Ada yang menyadari, tapi ada juga yang tidak menyadari. Kalau mereka akhirnya mengalami satu inner child yang luka dan tumbuh menjadi seorang dewasa yang penuh kemarahan. Ada berita baik Bapak Ibu, apapun pengalaman masa kecil kita, trauma dan sakit hati yang ditimbulkan baik oleh orang tua atau mungkin oleh pasangan hidup kita, tidak ada yang tidak bisa dibetulkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup merubahnya dan itu kita bisa dapatkan saat kita mau berserah total kepada Tuhan. Bicara tentang berserah total. Mana yang lebih susah? Percaya atau berserah? Lebih susah berserah. Banyak orang bilang saya percaya kepada Yesus. Tapi saat Tuhan bilang lepaskan itu, dia tidak mau lepaskan. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak percaya. Kalau dia tidak, orang percaya belum tentu berserah. Tapi kalau orang berserah, itu udah pasti percaya. Betul ya? Roh Kudus akan menimbulkan dorongan dalam hati kita untuk menjadi satu surat Kristus yang hidup yang dapat dibaca oleh orang lain saat Tuhan merubah kita menjadi masterpiece di tangannya. Mari katakan dengan penuh iman. Mari bersyukur. Dear past, thank you for your lesson. Dear future, I'm ready. Dear God, thank you for another chance in my life. Amen. Mari bersyukur dan berterima kasih untuk masa lalu kita yang telah memberikan kita pelajaran-pelajaran hidup yang berharga. Dan mari bersiap untuk masa depan kita dan mari bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Kesempatan-kesempatan untuk merubah. Kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, dunia ini hanya 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Secara sederhana hanya dibagi menjadi 3. Kemarin adalah waktu yang sudah berlalu. Tidak bisa kita putar kembali. Bahkan tadi jam 9 pagi yang baru kita lewati, itu pun kita tidak bisa putar. Ya, dan besok belum tentu kita memiliki kesempatan untuk melaluinya karena belum tentu besok kita masih hidup dan hidup kita besok akan sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil saat ini. Saat kita mengambil pelajaran di masa lalu, kita akan lebih bijak dan lebih bijaksana. Jadi pilihlah dengan lebih bijaksana agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Step to Christ mengajarkan kita. Tidaklah bijaksana untuk mengingat semua pengalaman yang tidak menyenangkan dari kehidupan masa lalumu, semua kesalahan dan kekecewaan, kemudian membicarakan dan meratapinya, sehingga kita diliputi oleh rasa keputusasaan. Jiwa yang putus asa berada dalam kegelapan, memadamkan terang Allah dari dalam jiwa kita sendiri, dan membuat bayangan gelap pada jalan orang lain. Kalau hidup kita selalu dirundungi dan ditutupi oleh kekelaman masa lalu, maka kita akan gagal menjadi terang Tuhan bagi sesama. Malah hidup kita akan menjadi batu sandungan. Kalau kita bilang kepada orang lain, ikut Tuhan Yesus, hidup kita akan bahagia. Tapi setiap kali kita menggerutu dan bersungut-sungut, mana bahagianya? Pekabaran kita akan menjadi bahan ejekan dan olokan. Di balik setiap kisah hidup orang yang kuat,
ada cerita hidup yang hanya memberi mereka 2 pilihan. Ya, mereka akan tenggelam dan terus hanyut dalam kesedihan, atau mencoba berenang dan berjuang untuk bisa tetap bertahan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, sink or swim. Tuhan akan menuntun kita untuk bangkit dan berjuang, asal kita mau untuk memilih dan menjadikan masa lalu kita sekali lagi bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai pembelajaran, ya, untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada air mata yang bisa dengan cepat melihat belas kasih Tuhan selain air mata yang telah dibersihkan oleh air mata pertobatan. Karena penyesalan sebenarnya adalah titik awal pertobatan. Asalkan kita mau terus-menerus tidak menyalahkan diri, dan akhirnya masuk dalam cengkeraman setan. Rusak menjadi berharga di mata Tuhan. Tuhan sanggup merubah Saulus si pembunuh menjadi penginjil yang membawa banyak berkat. Tuhan sanggup merubah Rahab si pelacur menjadi nenek moyang bayi Yesus. Tuhan sanggup merubah Petrus yang pengecut dan takut mati menjadi Petrus yang siap mati bagi Tuhannya. Tuhan pun sanggup merubah siapapun yang mau berubah. Jadi, mana yang lebih keren? Berani mati atau berani menghadapi hidup? Berani mati itu tidak keren. Berani hidup tentu lebih keren. Karena itu artinya kita berani menghadapi tantangan di depan. Jika rasa sakit itu membuat kita berani untuk mati, maka mari belajar untuk mengolah rasa sakit itu agar membuat kita berani untuk hidup. Karena berani untuk hidup itu lebih keren daripada sekedar mau mati. Mari belajar untuk menaklukkan semua kemarahan, penderitaan, kesedihan, kekecewaan, dan segala emosi yang bermuatan negatif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan terintimidasi dengan dusta setan yang selalu menuding dan memenjarakan hidup kita pada dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Sekali lagi, setan hanya punya masa lalu, dan hanya Yesus yang punya masa depan. Amin. Hari ini, hal-hal yang rusak di masa lalu, Tuhan bisa rubah asal kita mengizinkan Tuhan untuk merubahnya. Setiap orang pada umumnya memiliki masa lalu yang kelam dan banyak mengalami penyesalan. Tapi kalau kita tanya sama orang yang kena kanker, mereka pasti menyesal dulu makannya jorok atau segala macam. Atau mungkin banyak orang tua yang menyesal karena salah mendidik anak-anaknya. Saudara terkasih, selalu ingat, kita tidak bisa merubah masa lalu. Tidak bisa. Tapi kita bisa memilih berjalan bersama dengan Tuhan di masa sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalau bisa bertelut, mari bertelut di tempat kita masing-masing. Saya akan pimpin dalam doa penyerahan. Bapa yang penuh dengan kasih, firman Tuhan, pesan Tuhan sudah disampaikan pagi ini. Jauh daripada sempurna ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus, Roh yang Maha Sempurna itu menyempurnakan pesan Tuhan pagi ini. Siapapun yang mendengar pesan Tuhan di sahabat pagi yang kudus ini, berbicaralah di hati dan pikirannya Bapa. Lepaskan mereka dari intimidasi setan. Kesalahan-kesalahan yang masih mencengkram di masa lalu, yang masih mereka bawa hingga hari ini. Lepaskan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka mau menyerahkan hati, hidup mereka, masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tukang periuk yang akan merubah periuk dosa kami menjadi satu masterpiece yang indah dan berkenan dan membawa banyak berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami agar kami bisa bertemu dengan Tuhan saat Yesus datang kedua kali. Perbaiki bejana hidup kami yang rusak karena dosa dan keputusan yang salah di masa lalu. Hadirlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan jadilah Raja yang berdaulat. Dan ubah hidup kami menjadi terang bagi sesama. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.